Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel, dan untuk vlog kali ini saya akan menerangkan sedikit fungsi dari head cylinder yang telah dirubah untuk penggunaan oli cooler ini ya teman-teman. Dan untuk posisinya seperti ini, dan ini tidak akan mengganggu dari crankcase ya, karena biasanya melubangi crankcase yang selanjutnya dipasang banjo seperti ini ya guys. Nah, karena dari owner Bitcarbo ini telah membeli satu paket dengan oli cooler GSX seperti ini harganya berkisar di angka 1.300.000 ya guys. Dan saya telah merubah untuk bagian dari seluruh fungsi atau kinerja dari tutup head cylinder Bitcarbo ini agar tidak terjadi kebocoran. Bisa teman-teman gunakan lem porting seluruh area bagian dari banjo ini ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah saya lem ya, karena setelah dicek untuk bagian ini pun, nah untuk bagian dari oli cooler GSX pun ini sudah saya lem ya. Cara pengecekannya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Dan saya telah membuatkan alat untuk quality controlnya, apakah ini bocor atau enggak nanti bisa teman-teman lihatlah di video sebelumnya ya. Dan ini bisa teman-teman lakukan cara seperti ini agar menghindari atau meminimalisir terjadinya bocor oli yang ada di area las-lasannya ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawah pun ini sudah saya lem juga ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan. Nah, karena quality control dari tutup head cylinder ini kurang baik ya teman-teman, karena beli online juga. Setelah saya cek dan recheck, ini asalnya besar sekali ya, tidak seperti bawaan tutup head cylinder Bitcarbo-nya. Untuk bagian standarnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk bagian standarnya seperti ini ya guys. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini dilas aluminium dan telah dibuat banjo. Ini untuk aliran masuk dan juga buang, yang nantinya akan disemprotkan olinya kepada bagian seluruh komponen head cylinder ini, antara klep dan juga pelatu klep dan noken as ya, sehingga akan meminimalisir terjadinya gesekan ya teman-teman. Dan mesin pun akan lebih stabil ya untuk suhunya. Nah, karena quality control dari ini ada di video sebelumnya teman-teman, saya sudah buat juga videonya. Dan untuk ukurannya ini sangat besar sekali ya, atau kurang sesuai spesifikasi standarnya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, untuk bagian lubang yang akan disemprotkan kepada area komponen head cylindernya, ini ukurannya seperti ini ya. Nah, kalau beli online ini ukurannya sangat besar sekali ya, dan arahnya pun kurang baik ya teman-teman. Arahnya ini terlalu ke bagian depan ya. Nah, seperti ini arahnya ke bagian depan, sehingga saya mengelemnya dengan lem porting seperti ini. Kemudian arahnya saya jalurkan ke bagian head cylinder ya. Nah, arahnya ke bagian ini ya teman-teman, ke bagian pelatu klep dan juga noken as dan juga per klep dan seluruh komponen ini ya, agar terlumasi dengan baik. Dan kinerja dari fungsi head cylinder atau tutup head cylinder customer ini
bisa sesuai spesifikasi standarnya, dan itu tidak akan mengganggu performa mesin ya teman-teman. Dan untuk kecepatan atau tekanan dari oli pun itu sesuai spesifikasi standarnya. Nah, untuk lubang yang ada di head cylinder bit carbo ini, setelah saya cek dan recheck, ukurannya ini sekitar 140 mili ya teman-teman. Kalau untuk mata bor ya sekitar 140 mili. Sehingga saya mengecilkan sedikit karena saya telah membuat oil jet cooler yang dipasang di crankcase yang akan menyembur kepada bagian blok silindernya dan juga akan melumasi seluruh komponen blok silinder ya, antara blok dan juga piston ya teman-teman. Dan itu akan meminimalisir gesekan yang baik ya teman-teman. Gesekannya akan baik dan terlumasi dengan sempurna. Nah, bisa teman-teman jadikan referensi untuk bagian tutup head cylinder ini. Apabila ininya terlalu besar, bisa teman-teman gunakan ukuran 130 mili ya. Untuk mata bornya bisa menggunakan mata bor rojok spuyer ya. Dan untuk penempatannya pun, untuk arahnya pun, ini harus disesuaikan lagi ya, tidak seperti bawaan online-nya. Karena untuk bagian bawaan dari online-nya, untuk arahnya kurang sesuai spesifikasi pabriknya. Dan telah saya rubah arahnya, seperti saya bilang tadi, arahnya itu harus tertuju kepada seluruh komponen head cylinder bit carbo ini. Dan untuk hasilnya seperti ini ya guys. Bisa dipastikan kalau ada las-lasan itu akan sedikit menimbulkan kebocoran dan itu tidak akan baik ya untuk tampilan, karena ada oli dan juga nanti ditempa dengan debu dan itu akan sangat membuat kotor ya. Nah, sebaiknya bisa teman-teman jadikan referensi untuk pemasangan tutup head cylinder custom ini. Sebaiknya dilem ya. Sebelum terjadinya kebocoran, sebaiknya dilem saja, lem porting seluruh area yang ada las-lasannya. Dan nanti atau sebelumnya saya telah membuat video cara membuat lem porting ini, bagaimana caranya. Nanti adalah di video sebelumnya. Karena peranti oli cooler ini sangat penting ya untuk mesin bore up. Dan apabila suhunya tinggi, ini akan menimbulkan drop tenaga ya teman-teman. Nah, untuk antisipasinya bisa teman-teman gunakan oli cooler dari Suzuki GSX ataupun Suzuki FU ya, yang dimensinya tentunya cukup kecil. Namun karena ini kompresinya lebih tinggi, sekitar 12,4:1, dan harus memakai Pertamax turbo, dan sehingga suhunya pun ini akan benar-benar sangat tinggi, dan ini untuk motor harian dan touring ya teman-teman. Nah, sehingga ownernya telah membeli oli cooler GSX seperti ini. Dan untuk pemasangannya seperti ini ya guys. Ini tidak akan mengganggu pijakan kaki dan juga tampilannya pun lebih minimalis ya. Tidak ada selang-selang, dan selangnya ini ke bagian kiri dah. Nah, bagian ininya covernya telah saya lubangi. Bagian kiri dan juga kanannya telah saya lubangi ya guys. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian kanannya, ini sudah saya lubangi juga. Dan untuk cara pemasangan yang baik dan benar, itu nanti ada di video selanjutnya teman-teman, untuk pemasangan oli atau selang oli cooler ini, agar kinerja dari
oli coolernya lebih sempurna ya. Nah bisa atau untuk jalur masuknya seperti ini. Ini untuk jalur masuk. Ini dari crankcase dan ini akan tersalur kepada bagian oli coolernya seperti ini. Nah ini untuk jalur masuknya ya. Untuk jalur masuknya ini saya tempatkan di area bagian kiri ya, yang ada banjo ada pembuangan oli yang ada di oli cooler Suzuki GSX ini. Nah ini untuk jalur masuknya bisa teman-teman jadikan referensi ya. Bisa, karena ini untuk pembuangan oli, jadi jalur masuknya harus berada di area pembuangan oli seperti ini. Dan untuk bagian jalur buangnya, nah seperti ini terpasang kepada bagian untuk melumasi seluruh komponen head cylindernya ya. Nah seperti ini untuk jalur buangnya, ini buangan dari oli cooler ya. Dan untuk bagian masuknya ini seperti ini ya. Ini untuk jalur masuk yang akan disalurkan kepada oli cooler. Selanjutnya oli cooler akan membuang dari oli yang telah didinginkan oleh cover atau oli cooler ini, sehingga dia akan lebih dingin ya untuk olinya. Dan untuk jalurnya seperti ini. Nah kita di atas saja. Nah ini untuk jalur masuk ya dari oli cooler. Nah seperti ini dari crankcase, dari pompa oli menuju crankcase, selanjutnya dimasukkan ke sini, dan harus jalurnya seperti ini ya. Pokoknya di bawah pembuangan oli ya guys. Selanjutnya oli akan didinginkan oleh oli cooler ini, karena fungsi oli cooler itu yaitu pendinginan oli ya guys. Nah selanjutnya dibuang kepada bagian seluruh komponen head cylinder ini ya teman-teman. Nah untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Mantap. Salam racing dari Woz Channel. Jangan lupa subscribe ya.